Pemirsa, ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur memblokade Jalan Lingkar Utara karena kerap terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Warga menuntut agar pihak terkait segera memasang rambu lalu lintas di lokasi tersebut. Lampu merah, lampu merah, lampu merah, lampu merah, lampu merah. Ratusan warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur memblokade Jalan Lingkar Utara. Warga menuntut agar pihak terkait segera memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi. Jalan yang diresmikan pada 17 Agustus lalu kerap terjadi kecelakaan dan banyak menelan korban jiwa. Terhitung usai diresmikan, sebanyak 4 warga Desa Balun alami kecelakaan, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi tersebut. Warga pun sudah melayangkan aduan, namun tak kunjung ada tindakan dari dinas terkait. Aksi blokade jalan dilakukan warga sebagai bentuk solidaritas kepada para korban. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalan tersebut, khususnya dari arah barat menuju Surabaya. Aksi solidaritas dari warga tanpa komando ini, spontanitas malam ini Pak, kita membantu menyeberangkan warga sebagai aksi protes untuk segera disegerakan lampu merah atau pembenahan di segala sektor jalur ini Pak. Kenapa emangnya Mas? Banyak terjadi kecelakaan Pak. Kita sudah berkoordinasi dengan BPJN bahwasanya memang untuk operasional JLU ini untuk sementara kita ditutup dulu sementara, sambil kemudian harapan masyarakat terkait dengan penyediaan traffic light di titik ini kemudian berproses untuk kemudian bisa diajukan melalui pemerintah yang menangani ini. Usai pihak Disub dan Polres Lamongan melakukan mediasi dengan warga, massa akhirnya membubarkan diri. Namun warga mengancam akan kembali memblokade jalan jika tuntutan mereka tidak segera dikabulkan. Isak tangis keluarga iringi jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menuju pemakaman. Ya, jenazah Kapten Haryanto tiba di rumah duka setelah 14 hari dilaporkan hilang kontak. Kesedihan mendalam keluarga terlihat saat jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, disemayamkan di rumah duka di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis keluarga pecah saat jenazah akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Pengangkatan peti jenazah dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Jenazah dikebumikan di pemakaman Darussalim Vale, Kabupaten Goa. Keluarga mengenang sosok korban yang sempat berdinas di TNI Angkatan Laut sebelum beralih menjadi penerbang. Almarhum disebut memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sejak berdinas di Angkatan Laut dan memilih untuk pensiun dini juga, tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai sosok yang sangat baik dan banyak membantu orang. Terakhir itu sekitar akhir bulan itu, 2 hari sebelum kejadian. Ya, karena dia baru berangkat tugas kembali untuk duty lagi. Yang 225. Jam 2.25, bapaknya bakar ini. Sebelumnya, helikopter Airbus BK-117-D3 milik korban dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025. Helikopter membawa 8 orang penumpang terdiri dari 5 WNI dan 3 WNA. Pencarian selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Tim Basarnas berhasil menemukan helikopter milik Kapten Haryanto Tahir pada 4 September 2025 di air terjun Mandindamar, Mentewe, Kalimantan Selatan. Seluruh penumpang dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, bisa 7 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Bromo dimakamkan di Jember.
Ya, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wredamaya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kunjungi keluarga korban tewas laka bus maut di Jember. Ya, Khofifah juga mewacanakan kawasan jalur rawan di Bromo bakal dibuatkan jalur keselamatan mencegah kecelakaan serupa. Gubernur Jawa Timur bersama rombongan mendatangi kediaman korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Kedatangan Khofifah disambut langsung oleh pejabat setempat dan perwakilan keluarga korban. Dalam kunjungannya ini, Khofifah memberikan bantuan sembari mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Sementara terkait kecelakaan, pihaknya masih menunggu penyelidikan KNKT. Dalam waktu dekat, insya Allah KNKT akan turun. Jadi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi ini akan turun dan akan melakukan telaah kembali apakah ada hal yang harus dilakukan evaluasi dari calokan jalan misalnya. Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bukan tidak mungkin kawasan jalur rawan di Bromo bakal dibuatkan jalur keselamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 orang penumpang. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.